Cowok-cowok tuh punya tanda item-item loh mas di jidatnya. di jidatnya. Oke. I Google dong guys ya gitu. Aku Google terus aku cari namanya Asyari Sujud kalau nggak salah. Iya. Asyari Sujud. Asyari Sujud itu apa sih mas? Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar teman-teman semuanya? Ini akan tayang pas Ramadan ya? Insya Allah. Amin. Berarti selamat puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Terus apa kabar Mas Wiwit? Sehat? Lemes banget sih Masya Allah. Baru juga berapa minggu puasa. Semangat. Panas banget soalnya guys akhir-akhir ini ya Allah. Tapi cuaca emang seru sih ya. Wah bukan main serunya. Hujan panas. Semoga ini ya yang... Cuman cuaca aja yang panas ya, hati nggak perlu ikut panas ya. Juga jangan sakit. Iya betul. Jadi pas sahur minum vitamin gitu. Ya gue enggak. Mas, aku tuh ya penasaran banget sama akhir-akhir ini kalau aku suka ngeliat, kan lagi musim terawih ya, gitu. Kita ngeliat banyak banget gitu kan, berbondong-bondong orang untuk pergi ke masjid. Seneng sih ngeliatnya. Tapi ada beberapa cowok nih terutama ya, cewek tuh jarang banget. Aku hampir nggak pernah cewek aku lihat. Cowok-cowok tuh punya tanda item-item loh mas di jidatnya. Oke. I Google dong guys ya gitu. Aku Google terus aku cari namanya Asyari Sujud kalau nggak salah. Iya. Asyari Sujud. Asyari Sujud itu apa sih mas? Oke, sebelum kita ke sana kita masuk dulu ke surat Al-Fat. Sebentar. Buka dulu Qur'annya. Surat 48 ayat 29. Oke, aku baca ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Stop, sampai situ dulu. Oke. Muhammad adalah utusan Allah. Betul. Terus? Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Iya, yang dimaksud bersifat keras terhadap orang-orang kafir itu bukan bersikap memerangi, bukan memerangi, tapi keras secara akidah. Jadi kalau kamu ada di lingkungan orang yang bisa jadi berbeda keyakinan, kamu sudah mempunyai akidah bahwa ini nggak boleh dilakukan, ya kamu harus keras gitu. Enggak apa, nggak ada makanan, makan aja babi sedikit aja gitu, supaya kenyang. Iya. Kamu buka puasa pakai babi. Jadi itu ya yang namanya akidah. Akidah itu harus keras karena itu komitmen kita sama Allah, Tuhan kita kan, sama Allah gitu. Nah itu yang dimaksud, secara akidah kita harus keras. Jadi bukan sikapnya, tapi akidahnya. Iya, artinya kita bisa kan menolak dengan cara yang baik kayak gitu kan, nggak perlu marah-marah kayak gitu. Terus kalimat selanjutnya? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Tuh, bener tuh. Berkasih sayang sesama mereka. Yang dimaksud berkasih sayang di sini artinya sesama Muslim kita wajib saling mengingatkan ketika ada saudara-saudara Muslim kita yang mungkin sudah keluar dari jalurnya. Dari itu harus bener. Itu harus diingetin. Cara kita berkasih sayang kan dengan saling mengingatkan, Mbak. Iya betul. Terus, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu tadi ya. Stop. Jadi bersama mereka ruku dan sujud. Itu kita bisa maknai beribadah. Kita beribadah secara bersama-sama kan. Sujud itu adalah wujud dari ketika kita menghamba. Ketika kita takwa kepada Allah, itu disimbolkan dengan sujud. Meletakkan kepala di bawah, paling bawah, bahkan di bawah kemaluan kita kan. Jadi di letak yang paling bawah. Itu tadi yang Mbak bilang, proses penghambaan ada di situ. Nah, bekas dari kita menghamba itu kan harus ada bekasnya, harus ada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya itu seharusnya di luar dari yang tadi karena orang lama bersujud jidatnya menghitam, adalah perbuatan kita apa yang membuktikan bahwa kita itu sudah melakukan penghambaan terhadap Allah.
kembali mewujudkan rahmatan lil alamin tadi. Nah, goalsnya itu hablum minannas. Ya, bener ya, bukan hablum minallah aja, sujud terus, tapi hablum minannasnya di bye, nggak gitu ya? Enggak. Oke, terus ini lanjut nih. Lanjut. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Oh, dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Oke, apa yang kamu dapat dari sisa ayat tadi? Iya, jadi kembali kepada apa namanya penghambaan kita terhadap Allah. Dan itu disebutkan juga di Taurat dan Injil. Iya, jadi kita tuh emang harus menghamba sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah disebut di Taurat sama Injil. Perumpamaannya seperti menanam benih gitu, yang tunasnya yang mengeluarkan tunas, kemudian tunas itu semakin kuat. Artinya semakin kita menghamba sama Allah, seharusnya akidah kita harusnya semakin kuat, gitu kan? Dan itu membanggakan orang-orang yang selalu mengingatkan ini. Iya. Seperti membanggakan penanamnya kan? Iya, saling membanggakan sih aku bilang akhirnya pada akhirnya ya, gitu. Iya, karena kita sama-sama menuju jalannya Allah itu tadi kan. Jadi ada saling mengingatkan, ada timbal balik gitu Mbak. Kalau saya lihat itu benar. Nah, udah gitu kita tuh sebagai penanamnya dan pengingatnya juga ya, nggak sia-sia karena Allah tuh sudah menjanjikan kepada kita orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Janji Allah nggak sembarang janji guys. Janji Allah pasti ditepati. Nggak cuma janji yang enak-enak ya Bu, janji yang menakutkan juga ditepati. Ya artinya semua peringatannya ada di Quran dan itu harus kita patuhi kan. Iya pastilah. Tapi sekarang kalau berbicara tentang apa namanya penghambaan kita terhadap Allah, hablum minannas kita yang harus diselaraskan gitu kan, harus dijaga dan dilakukan supaya menuju ke hablum minallah gitu kan. Ini seperti yang dilakukan oleh Titik Terang ya. Pinter nggak tuh gue beloknya? Bridgingnya langsung set. Nggak tajam tapi bener kan? Iya. Kan jadi kan Titik Terang tuh dimulai dari diskusi tentang Al-Quran ini sendiri. Tapi akhirnya teman-teman di Titik Terang itu berusaha untuk mengimplementasikan bagaimana ayat-ayat dari Allah ini bisa ada dan hadir di dalam dunia yang nyata gitu. Nggak cuman omongan, nggak cuman kaget gue, nggak cuman sekedar ayat aja, tapi gimana caranya supaya ayat-ayat ini bisa beneran nyampe ke apa namanya masyarakat sekitar, sekeliling kita, supaya itu tadi tercipta rahmatan lil alamin. Benar. Seperti kaosnya Mas Wid, apa tuh? Berbagi, bergerak, berdampak. Apa sih itu? Coba. Berbagi, ini semuanya kan sebenarnya implementasi, Mbak. Iya. Ya kan? Berbagi implementasi, bergerak implementasi. Dampak adalah sesuatu yang dirasakan dari berbagi dan bergerak ini kan. Iya benar. Nah artinya memang berquran itu seharusnya nyampainya di implementasi. Tanpa ada implementasi nggak mungkin kan orang-orang di sekitar kita bisa merasakan manfaat kita sebagai seorang muslim. Benar. Seharusnya kan itu. Nah implementasi yang paling nyata yang bisa aku lihat di Instagram ataupun di sosial medianya Titik Terang itu adalah Titik Terang tuh suka berbagi ya sama orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Kurang apa berapa, nggak besar jumlahnya buat beberapa orang tapi insya Allah tulus dari kami, dari Titik Terang, dan juga untuk orang-orang itu bisa tersampaikan gitu ya, bisa menerima juga dengan bahagia insya Allah. Ada lagi yang lain, yaitu apa nih Mas yang paling baru? Jadi gini, kalau dulu itu kan hanya sebatas memberikan, jadi kayak memberi putus gitu, udah terserah nih mau dipakai untuk apa. Biasanya lama-lama aku mikir nih Mbak, kalau cuma gitu aja kan kayak apa ya? Ngasih ikan ke orang yang lapar gitu kan? Ya, nggak dikasih kailnya gitu. Iya bener. Nggak dikasih ilmunya. Masih umpan ke ikan tapi tanpa kail gitu kan. Iya. Kemudian alhamdulillahnya ketemulah Titik Terang ini sama Yayasan Sayap Ibu Banten. Oke, Banten ya? Iya, yang di Banten situ. Yang berkebutuhan khusus berarti ya? Disabilitas. Iya benar. Di situ kita banyak brainstorming sampai akhirnya qadarullahnya
di satu titik Yayasan Sayap Ibu Banten ini ada salah satu unit pelayanan disabilitas atau kita sebut UPD-nya itu sudah tidak bisa lagi memperpanjang kontrak rumah. Oh, karena nggak ada biaya. Oh. Nah, saya jelasin dulu unit pelayanan disabilitas ini apa. Ini sebenarnya kepanjangan tangan dari Yayasan Sayap Ibu untuk bisa mendekatkan ke kaum disabilitas di area tertentu. Makanya ada yang area Tangerang Selatan, ada yang area Tangerang Kota, ada yang area Depok. Tapi ya namanya dinamika hidup. Nah, yang namanya donatur juga naik turun, sehingga yang Tangerang Selatan ini nggak bisa diperpanjang, Mbak, kontraknya. Si unit pelayanan disabilitas atau UPD ini kerjanya apa sih, Mas? Oke. Jadi unit pelayanan disabilitas ini yang memberikan terapis dan yang ngajar di sana itu adalah guru-guru dari Sayap Ibu Banten. Oh, jadi mereka memberikan terapi? Ya, pertama ada terapi bagi anak-anak mau yang autis, ada yang CP, dan seterusnya. Kan mereka kalau di terapis dipijit ya apa kan enak, Mbak, minimal kan nggak kaku ya. Iya. Terus untuk dari segi sekolahnya itu, mereka ada sisi akademis tapi itu sedikit, tapi yang diutamakan itu bagaimana membentuk anak-anak penyandang disabilitas ini bisa mandiri, Mbak. Pakai baju sendiri, ke toilet sendiri, gitu loh, Mbak. Jadi memang lebih membuat mereka jadi mandiri. Nah, itu tadi begitu kita tahu keluhannya ada di situ, Titik Terang masuk. Kita kontrakin rumah, kemudian sekalian kita benerin manajemennya, Mbak. Kalau yang tadinya full gratis, sekarang dengan adanya Titik Terang, kita mencoba berbuat untuk berbayar. Iya. Berbayarnya nggak gede dan bukan untuk memperkaya diri, enggak. Tetapi minimal UPD itu harus mandiri gitu. Iya. Harus bisa bayar listrik sendiri, air, atau kalau ada kerusakan apa itu bisa tercover. Iya. Nah ini yang lagi saya coba masukkan ke UPD sana, sekalian membenahi apa-apa yang bisa kita benahi yang mungkin dulu kurang tepat. Makanya ada juga teman kita dari Titik Terang yang dia backgroundnya psikologi, dia juga membantu membuat kurikulum. Oke. Agar ada pencapaian-pencapaian ya. Misalnya setelah 3 bulan, anak-anak yang berkebutuhan khusus di bawah usia 17 tahun itu apa yang bisa dicapai. Nanti kalau nggak dicapai, apa nih program berikutnya gitu kan. Kan karena banyak di luar sana yang belum tersentuh kan, Mbak. Iya. Dan yang di luar dari perkiraan saya adalah ini loh, Mbak. Ketika kita menghandle anaknya, kita harus menghandle orang tuanya. Oh iya benar. Iya, karena kebanyakan anak-anak penyandang disabilitas ini berasal dari keluarga yang nggak mampu. Iya. Jadi kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu loh, Mbak. Ngerti nggak? Mereka nggak bisa berupaya karena harus jagain anaknya, tapi secara ekonomi sangat pas-pasan sekali gitu. Akhirnya dibantunya gimana? Nah, kemudian pertama gimana dibantunya, terus yang kedua bagaimana kalau mereka nggak bisa ke UPD itu kan. Nah itu yang menjadi PR gitu. Apakah nanti kita bisa kerjasama sama orang tua dari peserta didik mungkin yang ngegojek. Mungkin kita bisa kerjasama, harganya nggak tinggi tapi mereka juga ada aktivitas. Terus yang kedua mungkin nanti dengan masuknya Mbak Ola ya namanya yang dari Titik Terang itu bisa juga memberi penguatan ke ibu-ibunya. Ya kan ibunya harus kuat dulu. Iya betul. Terus juga bapaknya itu kan mereka harus bersinergi karena mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ternyata mata rantainya itu begitu saya masuk nggak cuma berhenti di anak itu, Mbak. Panjang. Nah, plus dinamika hidup ya. Iya betul. Iya drama-drama, wah luar biasa. Oke, dalam banget nih. Bener, jadi curhat. Nah tapi kalau buat aku justru kembali kepada omongan kita yang di awal, peninggalan dari sholat atau dari ibadah kita itu nggak cuma sekedar buat aku pribadi ya. Pembuktian maksudnya. Pembuktian nggak cuma sekedar tanda di kening. Iya. Tanda di jidat, tapi justru kayak gini ini ya. Iya, asyari sujud bekas. Apa sih yang bisa membuktikan bahwa kamu itu bertakwa, tunduk, patuh kepada Allah? Kan harusnya berguna bagi sesama. Iya, betul. Jadi nggak berhenti di ritual sholat.
tapi Di implementasinya juga. implementasi. Masya Allah, silahkan kalau ada yang ingin berdonasi kepada Titik Terang di bawah ini. Enggak, gini. Enggak. Berinfak. Nah, kita nggak cari donasi, kita cari infak. Enggak, berinfak Salah ya? itu nggak bisa ditagihkan. Oh iya? Ini nggak nagih, cuma ngajak aja. Ya silakan, kalau itu menjadi kebutuhan silakan berinfak. Karena bener loh, kalau aku tuh jarang infak ya, Siwit tahu. Tapi saat aku bisa atau aku mau gitu ya, pasti aku nanya kayak kan, Mas ini mau infak kemana Mas gitu. Karena memang ada bagian dari harta kita yang harus dikeluarkan dan kadang-kadang kita nggak tahu kan mau kemana nih. Karena aku tuh percaya sekali bahwa apa yang kita keluarkan, niatnya kita baik, tapi kita nggak boleh tutup mata. Oh yang penting gue kasih ke badan amal ini, yang penting gue kasih ke badan amal ini. Harus tahu. Kita harus tahu ini badan amalnya ini apa amalnya gitu, apa yang dilakukan. Tahu-tahu untuk sesuatu yang kita nauzubillahi kita nggak tahu ya. Maksudnya buat sesuatu yang mudarat gitu. Terus atau malah haram gitu. Kan kita nggak tahu gitu. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu untuk cari tahu disalurkannya kemana gitu. Dan aku tahu bahwa Titik Terang tuh insya Allah amanah lah amanah gitu. Jadi karena ada pelaporan dari betul, setiap dana ada yang laporan, masuk. ada segala macamnya itu jelas gitu. Baiklah Mas, apalagi yang mau kita obrolin? Udah, kayaknya Pak Herman udah selesai tuh benerin. Jadi ini kita ngevlog sambil nungguin tukang. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Udah dibantuin ngevlog. Kita ketemu lagi nanti mungkin setelah Lebaran. Jangan lupa ikut opera di tanggal 30 itu opera terakhir. Aku tuh, aduh, sebel banget deh gue. Udah 2 kali ya? Udah 2 kali. Aduh, aku udah bahagia sekali hari ini mau ikut opera. Opera itu adalah obrolan pengisi Ramadan. Pengisi Ramadan. Oke, gitu. Salah. Sabtu guys, setiap Sabtu jam. Tinggal sekali lagi jam 10 di tanggal 30 yang terakhir. Ya udah, mau tanggal Lebaran tanggal berapa sih kita? Lebaran tanggal 10 apa 11 gitu ya? Bisa lah kalau gitu abis itu. Ya udah banyak yang pulang kampung. Ya ikut opera sekali lagi lah. Lah ya emang tanggal 30 itu. 2 kali lagi maksudnya. Ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.